saya tidak anti dengan pelatih asing, tetapi karena saya orang Indonesia, ngapain sih kita sepak bola Indonesia sementara kita semua penonton gitu loh. Jadi kamu kalau mau semuanya asing sekarang ini? Saya berani sebut. Eko itu pada saat dia melatih Bali ini belum punya lisensi A Pro. Oh, bagaimana bisa begitu? Nah, makanya. Ini ada agen pemain mungkin. Apapun juga peran presiden itu penting untuk memberi support. Apalagi presidennya punya basis olahraga. Kalau presidennya nggak punya basis olahraga, mungkin kita membentur tembok. Kita tidak ingin mengadu siapapun dengan Enggak, presiden. tapi Anda tetap bisa kan? Tetap Bisa. dong. Tapi enggak itu kan, Prof. Ya. Nanti enggak di disposisi Presiden Kemenpora kan? Itu nggak apa-apa. Iya dong. apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oh, di disposisi. Jadi disposisi itu isinya adalah perhatian-perhatian kita tadi. Perhatian kita. Iya ya, Anda untung Anda ingatin. Ini exco, ini federasi ini pertanyaan penting loh, selalu menarik nih. Kita di ujung-ujung malah makin menarik. Mereka kompak apa enggak ya sekarang ini ya? Kita bisa berdebat bahkan sangat keras dalam internal, tapi ketika itu keluar kan harus satu suara. Bahkan harus kita dukung sepenuhnya. Nah, tapi ketika di luar itu mereka sudah selalu berbeda dan bahkan cenderung menyerang, ya kita bisa simpulkan, Prof, bahwa memang sudah bukan ada perbedaan ya, tapi perbedaan itu sudah semakin tajam. Kenapa menurut Anda STY dipecat ketika menang lawan Arab Saudi 2-0? Semua alasan-alasan yang diberikan sampai hari ini pun akhirnya tidak menjadi satu bukti yang benar. Nah, kecuali satu gitu ini loh. kan, satu itu sudah disangkal Asnawi, ya. Asnawi. Soal Yang Asnawi, Asnawi. kedua soal pertemuan di luar pelatih itu memang Yang dua ada mereka dua lah. Memang ada Ya, ya, memang jadi ada. dua. Ya. Jadi Anda sangat percaya pada pengakuan langsung dari Asnawi dong nih ya? Ya Bahwa- kalau nggak kita yang percaya dia siapa menyatakan lagi? adalah Dia tak langsung. supaya kita clear di luar sana. Iya. Asnawi menyatakan apa? Podcast Ordal di Garuda TV, saya Sastra bersama dengan Profesor Effendi Ghazali PhD. Prof, ini adalah edisi khusus dari Ordal. Orang Sampai bertanya kita kenapa sampai ke babak ketiga nih. nggak ada di dalam lapangan bola tuh nggak ada babak ketiga ya. Iya. Tapi ini saya mau mengatakan ronde. Playoff. Kita tetap lolos. Kita tetap lolos Piala Dunia 2026. Iya. Lolos persiapan Ini Piala Dunianya, ya kan? Jangan waktu, Prof, walaupun Playoff. Iya, playoff. Kita Extra sudah time. sampai Extra time. extra time. Bapak Playoff. playoff. Udah ikut yang tua aja nih, Iya, Prof. iya, Udah senior loh ini. Kalau Ini mau senior. kalau mau mendengarkan rencana Garuda TV dan Iya. kita semua ini bukan playoff, tapi ini kan ada ronde kedua, ronde kedua, ronde ketiga ya menjelang Piala Dunia itu. Nah ini ronde ketiga, sesudah itu ronde keempatnya kalau nggak salah kita akan on campus di universitas yang menyelenggarakan hukum olahraga. Nah, di Fakultas Hukum UI ini hadir kita semua dan semua yang lain ya stakeholder pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Dari situ bisa lahir konsep-konsep yang baik kan. Nah itu kalau ronde keempat itu kalau menang bisa langsung Piala Dunia, betul nggak? Iya. Kalau nggak playoff. Kalau peringkat 2. Kalau peringkat 2. Mudah-mudahan di ronde keempat itu nanti di on campus di kampus yang menyelenggarakan hukum olahraga. Kebetulan sekali Pak Dekannya FAUI itu juga salah satu arbiter di NDRC Indonesia. Oh, udah aman. Salam Pak Dekan ya, kami akan datang ke sana. Dan tadi terputus pada pelatih yang dipecat sesudah kalah. Sesudah menang. Sesudah menang. Kalau sesudah kalah, Anda tadi 3 kali kalah. Ya, Nggak usah diulang. nggak sambungan dari yang lalu. Kata dia 3 kali kalah dipecat. Jawaban kami tergantung dari kontraknya masing-masing. Namun kalau di kontrak itu ada 12 bulan, ya harus dibayar. Sisa kontraknya. Kalau nggak dilaksanakan, laporkanlah ke Badan Arbitrase Sepak Bola Indonesia. Sepak bola, ya kan? Sebenarnya sebelum dilaporkan itu kan kita ke APSI dulu. Oke. APSI yang menyelenggarakan. Jadi kan pendirian APSI ini tujuan awalnya adalah untuk melindungi Pelatih. hak-hak daripada pelatih itu. Melindungi pelatih. Misalnya kan selama ini kayak di federasi, kalau pelatihnya pelatih asing, semua keinginan diikutin. Misalnya asistennya sampai 7 lah, ininya lah, itunya lah, waktunya itu semua. Tapi pada kalau pelatihnya dari orang dalam sendiri, lokal sendiri, itu minta make sure-nya 2 orang aja, ini orang itu kadang-kadang nggak di. Jadi ada perbedaan perlakuan terhadap pelatih dalam dengan pelatih asing. Nah, saya bercerita, baru pertama kali saya dengar, ya mungkin dikoreksi kalau ini salah. Pelatih satu-satunya pelatih yang diputus kontraknya dan dia masih dibayar sampai habis kontraknya cuma Rahmat Darmawan, itu pun di Barito.
Dan selama ini yang saya lihat mereka kalau diputus, ditawar, kamu mau nggak dibayar cuma 2 kali gaji? Kamu mau nggak begini-begini? Atau kalau nggak mau ya kamu tergantung-gantung. Nah kalau begitu, Makanya melindungi pelatih itu tadi saya bilang harus kita lakukan. Nah, termasuk juga misalnya kepentingan. Jadi gini loh, saya tidak anti dengan pelatih asing, tetapi karena saya orang Indonesia, ngapain sih kita sepak bola Indonesia sementara kita semua penonton gitu loh. Tapi bukan berarti pelatih kita nggak mau belajar, dia harus belajar. jadi kamu kalau mau semuanya asing sekarang ini. Ya, makanya sampai kita bikin kemarin ajukan ke PSSI, Liga 2 itu tidak boleh ada orang, tidak ada pelatih asingnya. Kami berikan kepada pelatih Indonesia. Karena jangan salah, pelatih asing pun pada saat masuk Indonesia banyak loh yang sertifikasinya juga nggak jelas. Saya sebut contoh, saya berani sebut. Eko itu pada saat dia melatih Bali ini belum punya lisensi A Pro. Oh, bagaimana bisa begitu? Nah, makanya. Ini ada karena agen tidak- pemain mungkin. Nanti Bapak ya. Awalnya Kalau sekarang sudah ya. Jadi Gitu. tidak saja sertifikat palsu, tapi tidak punya sertifikat. Iya, tidak punya sertifikat. Hampir sama kali ya. Karena tidak punya sertifikat, akhirnya orang membuat sertifikat Nah, itu palsu. lebih parah ya. Lanjut ke sana. Nanti kasusnya Kenapa panjang. sertifikat yang dia punya pun jujur ya, saya sendiri juga ragu kok. Oke. Masa dalam 1 minggu cuma berlibur Nah, berapa, itu 2 minggu, sertifikatnya bikin di pasar pramuka. Ya benar. bisa jadi. Well, tolong Well, saya kan nggak berani nyemprit Well. Tapi bukan di bola aja, di bidang lain juga tanpa sertifikat juga bisa aja. Oke. Ampun. Ada 3 poin. Poin yang pertama tadi kontrak, betul ya? Kontraknya harus dibikin benar dan bagus. Yang kedua, kan itu soal juga kepastian hukum yang bukan hanya lari dari kontrak, tapi juga dari. Nah, saya ingin bertanya nih, ini APSI aja APSI lah, sebutnya. ya, karena Lebih AP gampang. Iya. PSSI. APSI Ya. itu diakui oleh PSSI. Bisa menjadi anggota PSSI. Voter, salah satu voter. Voter situ. Ya, kan kuat nih. Resmi. Resmi dan kuat ya, sebenarnya basisnya. Terus punya cabang di daerah-daerah. Ada. Cuman dari yang dilakukan oleh kita kemarin sebelum saya jadi PLT, kalau nggak salah saya baru 12 provinsi yang punya. menjadi anggota. Nah, Bapak kenapa nggak kongres lagi untuk menentukan siapa ketua APSI? Ini rencananya mau segera akan dilaksanakan. Tetapi saya lihat dari 12 orang, kan kita 38 provinsi Jadi sekarang. 38 yang ada baru 12. Baru Kota baru 12. dari 12 itu, Ya. 10-nya juga sudah berakhir masa berlakunya. Tinggal 2. Tinggal 2. Tinggal 2, Kalimantan satu Barat sehat, satu sama enggak. Lama-lama tinggal Bapak Barat satu. sama Jawa Timur. Nah, akhirnya kita berdiskusi dengan PSSI. Itu kan ibarat ayam dan telur ya. Apakah seperti dulu? Kita pilih aja dulu ketuanya, baru kita Bapak sudah nanyakan ke PSSI? sudah dilakukan Tidak oleh dijawab? PSSI. Dijawab oleh PSSI, cuma terkendala oleh sekarang. Bencana. Bencana. Kita punya pengalaman bagus lah dengan APPI, Asosiasi Peserta Pemain. ya. Waduh, ini ada. Karena gini, maksud saya ya kita memang harusnya tidak tergantung dengan tadi misalkan harus ada perwakilan segala macam. Karena pelatih itu kan bisa dari mana aja. Ya, Pertama artinya nggak usah harus tergantung dengan ini provinsi atau apa siapapun kita Asal bentuk punya asosiasi. sertifikat, Iya. jadi Yes. anggota bisa. Jadi gitu nggak? anggota gitu loh, sesimpel itu Untuk kok. jadi pelatih. Iya, masuk asosiasi di pelatih. asosiasi. Iya. Apa Jadi nggak perlu Tidak punya sertifikat pun kita terima. nggak kok. boleh justru. Kenapa saya katakan seperti itu? Loh, bagaimana orang nggak punya sertifikat? Ya pelatih? justru gini Bang, kalau saya ini misalkan pemain, kita profesional. Ya yang profesional apa? Ya, Lo punya apa? Punya kontrak. Ya. Begitu punya kontrak lo profesional, lo mau member kita jadi. Kok jangan dong, Sebagai kalau nggak apa? punya sertifikat, Anggota dijadiin gitu. anggota PS. Nah, ini maksud saya gini Bang. Pantas Bapak Kalau ini akan sangat ter ini Bang, izin Bang ya. Iya, Ya bukan ya. Ini cuman kita punya pengalaman yang Usulan. sangat bagus which is APPI sekarang menurut saya udah sangat oke dan kita berani untuk bahkan mengadvokasi cabur-cabur lain lah untuk Iya, bikin iya. asosiasi yang kurang lebih sama gitu ya. Kenapa ya? Karena emang ini sangat melindungi sangat melindungi anggotanya gitu ya. Nah, konteks tadi gitu misalkan wah ini harus ada misalkan dari perwakilan profesional itu menurut saya akan sangat ini Bang mengganggu banget Bang gitu. Jadi sesimpel bahwa ya udah kita punya anggota berapa, kita kongres dulu atau rapat anggota dulu, tentukan ininya dulu ya nanti member itu akan Punya sertifikat di-share. gitu ya? Yang penting itu tadi Punya ya kan sertifikat pelatih. pasti di anggaran dasar anggaran rumah tangganya dong Bang. Siapa yang berhak menjadi anggota?
Misalkan oh ya udah pelatih yang apa punya lisensi baik dari A, B, C, D atau apa segala macam. Dan tadi soal kontrak tadi misalkan kalau kita dari pemain udah punya standarisasi kontrak, sudah punya yang namanya SPC, standar player kontrak. Ketika saat kita bikin NDRC tadi, kita menyisipkan di situ adalah standar player kontrak. Kenapa? Supaya ada minimum kontrak yang disyaratkan oleh FIFA dalam RSTP-nya itu masuk ke situ. Termasuk soal penyelesaian sengketanya. Jadi sebenarnya terkait dengan kepastian hukum, terkait dengan apa segala macam udah ada di situ. Dan ini nanti Bang, maksud saya ada kesempatan sangat bagus dan ini bisa dipromosikan ke teman-teman pelatih adalah ya forum NDRC tadi. Forum NDRC Bang, kalau soal gaji kayak tadi segala macam, 95% menang kita kok. Dan itu selesai kita pemain itu hampir 90% seperti Saya hampir 90% menyelesaikan itu nggak pakai. Ya nggak apa-apa. Itu emang selalu pakai media. Yes. Balik lagi. Kalau tadi ya, mudah-mudahan dari acara ordal kita tadi ada juga semacam gagasan kita bersama buat pelatih. Patokannya jangan nunggu provinsi misalnya. Apakah berdasarkan ADRT-nya yang punya sertifikat, betul ya? Gabunglah bisa jadi situ. member. Dan kalau dia sudah terlanjur melatih, ketika nggak punya sertifikat, nah dikasih tugas harus selesaikan. Iya dong. Ya gitu ya, di dalam jangka waktu berapa, maka Anda kami terima. Kurang lebih gitu loh. Ya. Ada kemungkinan itu nggak dengan demikian? Kotanya ada, kongres. Lalu tidak seperti sekarang nih. Ya kan? Jadi Antara kita akan ADRT-nya. buat seperti yang lalu. Yaitu? Jadi menurut Esko, Ya. kan ditawarkan oleh PSSI. PSSI kan sifatnya pasif. Ya. Tidak Kamu intervensi. mau pakai kongres, milih pengurusnya dulu, atau langsung seperti zaman sebelumnya, Esko aja yang tentukan. Nanti dari Esko itu dia baru akan memilih ketua-ketua untuk provinsi-provinsi lainnya. Jadi antara ayamnya dulu atau telurnya dulu, itu yang dilakukan kita sekarang. Dan PSSI sudah. Abang Dal lakukan yang mana dari itu alternatif? Terakhir saya dari Esko, bukan saya. Ya. Saya bukan Esko. Ya. Esko menawarkan kepada PSSI kita akan pilih pemilihan dari Esko-nya aja. Kalau balik ke ADRT, di mana semua yang punya hak jadi anggota. Yang terlanjur melatih tanpa sertifikat, ada misalnya perlakuan khusus atau apa. Lalu Abang Dal melakukan kongres ya, sehingga opsinya mulai Kongres. terbentuk, lalu laporkan ke Exco kan? PSSI, ya. Ya. Jadi Itu gini, bisa juga? bisa juga. Cuma kalau kongres itu kan butuh waktu, butuh biaya, butuh voter kan gitu. Sekarang yang jadi voter, kita mau pilih siapa? Nah itu tadi, kalau ADRT-nya mengatakan membernya itu adalah voter, ya artinya masing-masing ya kan? Berapa? Saya pertama itu PPI hanya cuma 10 atau 15 orang aja yang ada di domisili Jakarta. Berarti, Karena Oke, itu untuk jadi ini aja, Bang. Jadi ini buat Iya, betul, Bang. Betul, Bang. Setuju, Saya Bang. ordal ini. Saya akan sampaikan nanti. Betul, Jadi betul. kita meniru kepada APBS. Monggo, Bang. Ayo, Tidak perlu harus menunggu Kolaborasi ini, provinsi, Bang. langsung Ini ditambah. ada kan orang-orang yang Iya, mencoba iya. berpikir Betul, baik Bang. tentang sepak dan bola kita. dan kami secara legalnya kami daftarkan di Kemenkumham dalam bentuk asosiasi. Jadi dari ordal Simpel lahir itu juga aja. suatu usulan yang bahwa Nah, ini ada yang semua ya, berat Joy, jadi- iya, Harpa ada gitu Harpa, ya. Joy, yes, Ustadz. Luar biasa. Kalau ada gambar yang berhak jadi member siapa? Ya. Apakah pertama ini member langsung voter misalnya gitu ya? Ya. Dirapikan ada RT-nya langsung. Nah, nanti seperti tadi, dia punya hak untuk bikin di provinsi kan, tapi kalau kongres ya voter misalnya gitu ya, dengan segala ADRT. Jadi kita Kalau selesai organisasinya sama PPI tadi. kalau organisasi terbentuk, Prof, bagus, itu anggota akan datang sendiri. Orang Betul, menjadi betul, antusias untuk bergabung. Ya, setuju. Tapi kalau nggak ada kan, ngapain di sana ya? Untungnya apanya? Jadi Dan yang nggak- lebih pasti itu, kalau saya melihat pengalaman tadi adalah orang betul-betul yang jadi pelatih harus punya sertifikat. Iya, Betul nggak? betul. Kalau enggak, janganlah. Ya, nanti kan Kalau girik nggak terima, Prof, ya? Girik nggak terima ya? Girik nggak terima ya? HGB itu kan, HGU juga. Dan yang kedua itu tadi, bahwa ini akhirnya merasa bahwa asal bersama-sama di situ ada perlindungan loh. Nah, Betul. Itu jauh lebih penting penting. kan. Jadi nggak bisa ditawar, ini Anda saya pecat. Yes. Ini 1,5 gaji aja bisa nggak? Dan- Pak, bagaimana kalau 1/4? Ya, Nah, kalau itunya 12. Ya, posisi tawar negosiasi itu mungkin, tetapi kan Dilindungi dengan oleh apa? ada perlindungan posisi kan bagian posisi itu. tawar dari pelatih semakin APPI kuat. itu, Bang. Kita Ya, anggota APPI. banyak gitu. Bahkan Ya, sudah ada ininya dan ini membernya ini udah ada Yang aplikasi. pasti jangan tiru KLB gitu loh. Ya, Tawar menawar kan. jangan menuju ya. Bisa ya? Bisa Bang. Nanti Wih, keren. kami akan bantu kalau ada yang APPI dan membutuhkan. APSI Ya. itu sudah Ya, kompak kolaborasi. sekarang. Cuma satu yang nggak hadir di sini ya, asosiasi wasit. Karena
Belum ada. Dan yang ada itu yang pakai bahasa Jepang asosiasi apa? Komite itu Bang. Komite wasit Oh, IPSSI. Saya masih penasaran kepada Bang Edi ya. Agen pemain. Agen pemain, pelatih kan juga. saya tahu beliau ini ya maaf ya, dulu kan sangat bersinar sekali Prof sebagai pemain. Oh, iya. Sebagai agen pemain kan. Oh, iya. Sekarang kan saya agak udah mulai jarang dengar, benar kan Bang ya? Iya. Benar kan? Begitu. Ini enggak memotivasi lagi Prof. Memotivasi biar dapat lisensi Anda agen. kok menilai ini orang lagi cemerlang. Prof. Wah. Enggak. Kan diakui, Nggak apa-apa. beliau ngakui. Nah, pingin tanya Apa juga. masalahnya? Ya masalahnya fungsi agen pemain bagaimana nih Prof sekarang ini gitu kan agen pemain. Sebelah-sebelah. Iya, kan penting kan? Di tahun 2005 2 orang Indonesia yang berlisensi FIFA, saya sama Pak Eko. Pada saat kisruh sepak bola IPL dan ISL, di situ saya nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak ngapa-ngapain lagi. 2011 Iya, ya dari situ. mulai itu akhirnya. Tapi apa yang kita bicarakan, saya ngikutin bahwa tadi tentang pelatih. Pelatih itu kenapa dia terutama asing ya? Karena selain saya ngurusin pemain asing juga pemain pelatih asing. Kenapa juga dia waktu itu jarang berurusan dengan lokal? Karena setiap ada dispute dia langsung ke FIFA. Ada yang namanya CAS. Itu selalu dimenangkan. Mereka selalu dimenangkan. Kalau di lokal, kita biasanya melakukan negosiasi. Atau misalnya pelatih lokal. Kita negosiasi antara pelatih dengan klub. Negosiasi. Jadi misalnya dalam kontrak 1 tahun, ternyata dalam 6 bulan selesai, kompensasinya hanya 2 bulan. Tapi kalau asing, harus full. Sekarang ini kan kegagalan atau kegalauan kita di sepak bola, sehingga muncul segala macam permasalahan, dimunculkan segala macam permasalahan. Tetapi yang perlu juga kita pikirkan adalah bagaimana pemain-pemain lokal kita untuk diberi peluang yang lebih banyak. Contoh misalnya, sekarang ini Liga 1 ada 11 pemain asing. 11 pemain. Ini salah Itu satu- coba lihat pemain Ya, lokal pakai banyak tadi deh. ya. Iya kan? Ini yang mau saya juga sebenarnya akar kan kalau dari tadi kita ngomong Iya. ininya ya. Iya. Permukaannya lah soal prestasi Ya, segala macam, di tapi sininya. akar dasarnya. Akar dasarnya. Saya bersama Anda para pemain lokal karena saya Yes. pernah sama-sama menonton di mana-mana gitu ya. Dan saya merasa ini agak kelebihan. Saya nggak pernah menolak naturalisasi loh. Karena toh resmi peraturannya dari resmi. sini. Boleh, Saya ya dengan Bung Yesayas ini orang tim pertama naturalisasi. Iya, mengkaji naturalisasi dan kemudian lolos lagi Tapi gitu ini ya. yang kita bicarakan kan kuota pemain di Liga 1 ya, Bang. Saya kira Liga 2. gini. Iya. Saya kira yang itu episode yang berikutnya. Habis malah saya punya ide untuk yang itu ya. Saya malah makanya saya waktu itu sempat bawa Timur Kapatse dan lain-lain. Saya punya ide begini. Bahkan ya waktu itu semacam ide revolusioner gitu ya. Mungkin bertentangan dengan statuta atau tapi maksud saya gini, saya berupaya supaya itu tidak bertentangan dengan statuta. Itu apa? Dari teman-teman yang main di lokal ini gitu ya. Karena saya diskusi dengan dia mengatakan ini agak kurang mungkin Pak Effendi katanya. Kalau orang itu datang sebentar saja, lalu ikut tanding selanjutnya gitu lah ya. Tapi kalau Jepang misalnya itu bermain bersamanya agak lebih banyak ya kan dari sekian pemain itu mereka bermain bersamanya agak lebih banyak baru nanti 1-2 datang dari mana untuk digabung gitu. Nah karena itu saya dulu mengusulkan gini, ada dua-duanya disebut timnas, yang satu timnas yang utama tetap di bawah PSSI, yang satu ini tim Nusantara lah, yaitu dan tetap dilatih oleh satu pelatih, anak-anak lokal Iya, kita iya, ini iya. dilatih terus namanya tim Nusantara. Ya kan setiap kali ada diatur lah ada apa mungkin istirahat dari liga 1-2 hari mereka main bersama dilatih bersama. Lalu pada saat-saat tertentu ini kita pertandingkan timnas yang komplit ini yang merasa diaspora ini lalu kita bikin main di 3 kota dengan tim Nusantara ini. Tidak bermaksud saling denial, tidak bermaksud saling meniadakan, tapi kita tunjukkan loh ini anak-anak muda ini siapa tahu suatu saat menang atau seri. Nah ini bisa diambil lagi untuk saling melengkapi. Bahkan gini misalnya ke satu pertandingan AFF senior misalnya ditandingkan ini yang menang yang mewakili Indonesia gitu. Tapi itu terobosan-terobosan untuk indah juga loh beberapa terobosan itu indah loh. Nah sekarang kita masuk ke induktif kasus-kasus khusus boleh ya di episode ini ya.
Kenapa menurut Anda STY dipecat ketika menang lawan Arab Saudi 2-0? Itu penting loh, soal pelatih. Jangan ditiup lagi. Biasanya Ini kalau waktu pelatih. itu saya ingat tuh Arya Sinulinga di sini STE lagi kata gitu. Ini kayak orang nggak mau dari mantan pacar. Kami sudah gitu. mulai dengan Ini Move on ya. Iya nggak mau dari mantan pacar. dengan Arya Sinulinga. Kita sudah mulai. Nanti dia bisa kita datangkan lagi. Tapi pertanyaan saya adalah gini. Biasanya pelatih dipecat kalau kalah, Pak. Ini dipecat ketika menang lawan Arab Saudi 2-0. Ya kan? Dalam sejarah kita belum pernah mencatat kemenangan itu. Apa yang Anda ketahui, Bung Harpa? Sintayong itu sampai saat ini dan banyak orang mungkin tidak pernah punya jawaban yang clear soal pemecatan itu apa. Semuanya hanya bisa menduga-duga. Tanggal 6 Januari pagi-pagi saat itu Pak Sumarji kan dikasih surat pemecatan ya. Iya. Itu udah Tapi sebelumnya ada Exco Pak Hairul Anwar yang sudah menyampaikan lebih dulu selamat jalan Iya, STY. iya, memang udah mereka kan udah rapat Exco dulu Oh kan. itu rapat Exco ya? Kalau itu rapat Exco. Rapat Exco ada. Mereka apa ya? Bukan Representatif loh rapat. itu. Iya. Rapatnya di situ. Bincang-bincang lah. Bincang-bincang lah. Nah. Bincang-bincang maksudnya. Mereka Pekasa Nah, kalau Kusuki di situ. bincang-bincang, Habis bincang-bincang langsung tulis selamat jalan STY gitu. Ya kurang lebih di sebelum 6 Januari itu. Nah di situ kan kita agak lucu juga ya. Artinya dari aspek apa sebenarnya dia dipecat gitu. Kita sebenarnya kalaupun ada alasan nggak saya mau bikin pelatih yang apa segala macam itu nggak ada masalah. Tapi kan banyak alasan-alasan yang sebenarnya kita sampai sekarang nggak bisa aneh gitu. Dari segi hasil kita peringkat 3 saat itu. Hanya beda 1 poin dari Australia yang ada di posisi 2 otomatis lolos Piala Dunia. Oke, kalau dibilang itu kebetulan nggak juga. Kita menang dari Arab Saudi, saya bilang nggak kebetulan juga. Iya. Karena itu hasil instruksi dari pelatih, yaitu serangan balik, counter press, sepak bola reaktif. ST selalu mengedepankan 3 pemain terdepan itu langsung lari. Begitu ada kesempatan, dan area kiri Saudi itu yang paling memang diincar oleh Sintayong karena memang udah mereka pelajari. Jadi bahwa ada isu ini kan saya mau mengatakan tesisnya adalah ada dinamika di ruang ganti di mana ada entitas organisasi tidak ada dinamika itu nggak ada. Yang paling mutakhir Muhammad Salah ya. Iya. Muhammad Salah dong. Momen iya, banyak sekali bahkan Mutakhir betul ya kan? ya kita semua tahu lah Alex Ferguson di MU kayak gimana sampai Lempar ininya, Beckham. lempar Beckham. Again saya mau bilang saat itu kita sudah achieve melalui instruksi pelatih loh. Bukan seperti mungkin agak jauh contohnya ya, saya pernah baca itu tahun 50 Uruguay itu menang karena melawan instruksi pelatihnya. Iya. Pelatihnya saat itu lawan Brazil, dia bilang kita bertahan aja lawan Brazil. Salah satu pemain itu bilang jangan ikutin dia, kita serang aja, kita gagal. Jadi sebetulnya saya mau potong Anda karena ingin mengatakan bahwa ada fakta ya, ini yang lain juga boleh ikut. Ada gerakan ruang ganti, ada salah satu pemain yang memimpin, Bapak pelatih keluar dulu gitu ya. Tetapi pada bagian lain muncul juga cerita Asnawi yang mengatakan tidak demikian. Ya, gitu itu spesifik soal penunjukan ban kapten Ban lawan kapten. China. Ya, maksud saya ini, kalau saya bukan gitu. Kalau ada cerita-cerita yang kemudian ditolak oleh orangnya sendiri, ya jadi saya nggak percaya cerita-cerita Ya, itu. itu gitu. udah valid lagi. Nggak, maksudnya gitu loh, ya kan? Ada cerita. Lalu yang Yang megang subjeknya sendiri. Dia bilang, enggak gitu. Jadi saya akhirnya mau bilang cerita yang lain pun belum tentu benar gitu. Iya, kan akhirnya Bisa gitu nggak betul, logikanya? betul. Tapi logika itu nggak jalan Bang. Di AFF 2010 itu Ya. terus berkembang, ada soal permainan segala macam. Padahal konfirmasi pemain udah jelas nggak ada. Nggak ada. Nah, itu makanya kalau soal Jadi itu harus habis ya cerita saya harus Iya, habis. iya. Karena mereka yang terlibat langsung bilang nggak ada itu. nah, saya sampai saat ini berada di area tengah. Iya. Karena memang tidak ada bukti valid, ya kan? Saya mendampingi langsung Maman Abdurrahman, Hamka Hamzah Iya, dan semua lah segala macam nama-nama sampai itu ke yang situ. dituduh. Yes. Ya. Kalau ini udah jelas. Dan saya udah saat itu kan saya bilang, setahu saya dengar kan langsung dari JJ kan. Iya. Ya oke lah, JJ mungkin orang bisa bilang ada konflik of Orangnya interest. ya, Nah, Sintayong. Nah, tapi kalau kemudian orangnya langsung yang membantah, ya. mau ngomong apa lagi kan? Dan ada beberapa cerita juga yang sebenarnya tidak seperti itu gitu. Memang ada 1-2 pemain itu mungkin kurang suka ya, tapi kan biasa. Bawahan juga kadang-kadang ke atasan kita, nih bos gua gimana sih, kok gua nggak dikasih tukin misalnya. Atau atasan ke bawahan selalu bilang, kok ini males, itu mah normal-normal aja. Saya mengambil posisi setengah-setengah. Tetap saya garis bawahi 2-0 itu diganti menurut saya aneh ya. Artinya kan orang diganti kalau kalah. Udahlah standar utama. Biasa aja diganti kalau kalah ya. Lalu 2 postulat itu yang saya pakai. Sintayong belum tentu berhasil atau belum tentu gagal mengantarkan kita ke Piala Dunia. Datanglah yang diwawancara pada waktu Natal.
belum tentu berhasil dan belum tentu gagal. Nah, Ya kan? lagi nih Tapi Natal. ternyata ini gagal. Nah, Iya. berarti postulat ini tetap hidup bahwa Anda tidak adil karena dipecat ketika menang. Lalu postulat dia itu memang tidak terbukti oleh waktu tapi masih bisa hidup. Belum tentu berhasil, belum tentu gagal. Ya, dan Itu kan? sepanjang 2024 itu kan kita nggak hanya bicara soal round 3 kan. Tapi bagaimana dia juga menurut saya dia compete di Piala Asia. Di Piala Asia U23 kan dia ditargetkan kan perempat final. Dia tantang semifinal. It happens juga. Iya, iya. Dan banyaklah hal-hal Kalau positif. terjadi soal kapten mengapten itu kan lawan Bahrain 1 sama, 90 plus 6 sama dengan 9. Iya. Sama. 90 tambah 6 sama 9 ya kan. Kemudian lawan Cina kan. Ya, ya oke lah. Memang pelatih nggak mungkin ada mulus selalu menang, selalu bagus. Itu kan dinamika prestasi dan performa ya. Dan satu hal yang mesti kita ingat, mungkin Bang Imran ya, lisensi A nih. Setahu saya, what happens in the locker room, stay in the locker room. Jadi setahu saya tuh 2014 waktu Itu Jerman. kata Soboslai juga ya. Iya. Salah ya. Jadi artinya di situ. Saya sangat menghormati Anda, tapi apa yang ada di locker room harusnya berhenti di locker room. Dan setahu saya juga di locker room itu seperti nahkoda bawa kapal. Mau apapun itu, presiden sekalipun 2014 Angela Merkel masuk ke locker room harus izin sama Joachim Low. Iya, betul. Mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin Presiden Prabowo pun kalau mau masuk locker room nanti ya harus bilang ke pelatih. Ya, Setahu kita- saya seperti itu. Jadi Anda sangat percaya pada pengakuan langsung dari Asnawi dong nih ya. Ya Bahwa- kalau nggak kita yang percaya dia siapa menyatakan lagi? adalah Dia nggak langsung. supaya kita clear di luar sana. Asnawi menyatakan apa? Dan Dia menyatakan dalam kalimat yang pendek nih. Sesuai apa yang selama ini suka kita dengar Yaitu? bahwa memang first captain itu adalah Asnawi. Oke. Dan itu kan setahu saya dalam satu turnamen nggak ujuk-ujuk bisa dirubah itu. Iya. Second vice captain itu Jahit Ses. Yes. Third captain saya lupa kalau nggak salah Martin Paes. Oke. Nah, First, second, third ya. memang saat itu kita Asnawi mengakui secara performa dan secara mungkin leadership mungkin ya saat itu Asnawi merasa Jai oke lah gitu. Tapi Jai juga bijaksana. Saya berapa kali interview dia di doorstop maupun juga saat di press conference. Ya. Saya masih ingat pertama kali saya ketemu dia di Saudi di Jeddah bulan September ya. Pertama kali kita main tuh orangnya sangat humble, sangat respect dan lain-lain. Jadi saya tidak percaya dia melakukan hal yang buruk. Nah dia juga dengan bijak mengatakan nggak usah kamu aja. Mungkin dia ngerasa kamu akamsinya lah. Iya, betul. Jadi kamu aja lebih pantas. Kan kamu main juga, kecuali nggak main. Itu udah jelas. Anak kampung sini. Ya, dan kemudian itu pun apa yang saya katakan dibenarkan oleh JJ, dibenarkan oleh Asnawi. Ya jadi mau gimana lagi? Iya. Nah, kita tadi yang Prof Effendi bilang, jangan-jangan yang lain-lain pun kita Itu meragukan. tadi yang saya takut. Maksud saya kalau ini berbeda, maka cerita-cerita wah orang dikeluarin dari ruang. Maksud saya satu ini dulu dipertanggungjawabkan gitu loh. Iya, temuan tanpa pelatih itu memang sudah kalau nggak salah dikonfirmasi oleh Coach Nova juga ya, bahwa itu memang biasa dilakukan karena kadang-kadang pemain ini terutama pemain lokal dia agak sungkan kalau lagi ada pelatih untuk speak up. Nah, Jahit Ses itu yang saya dengar salah satu yang bijaksana. Oh ngasih waktu, ayo dong kita kumpul nih kalau Anda nggak speak up di Iya. depan pelatih, Iya. ayo sekarang speak up dulu lah sebelum Betul. kita main. Bahkan gitu. kalau ada pelatih pun dia tahu nih kadang-kadang pemain lokal Keren. mau nanya tapi sungkan ya, orang kita kan memang gitu ya. Timburan ya. Ya agak nggak enakan kalau orang apalagi Eropa ada kan. pemain. Iya, nah Iya. kadang-kadang JHS itu suka nanya bukan karena dia nggak tahu, tapi untuk sebenarnya merepresentasi Menjembatani. Ya, menjembatani. Menjembatani. Semua Iya, ngomong iya, lah iya. gitu ya. tanpa mempermalukan loh. Bisa juga dia kalau mau cari panggung kan, maaf mungkin mereka nggak ngerti kan agak mempermalukan Oh, mereka. iya, iya, Jadi iya. dia nanya itu, jadi sebagus itu suasananya. Iya, 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 Gitu. Jadi kalau balik lagi ke topik utamanya, sampai sekarang banyak orang termasuk STI pun tidak jelas alasan sebenarnya itu apa. Kita hanya bisa menduga-duga. Spekulasi lah ya. Ya hanya mungkin Spekulasinya ini, banyak mungkin loh ini. itu. Iya, spekulasi banyak. Semua alasan-alasan yang diberikan sampai hari ini pun akhirnya tidak menjadi satu bukti yang benar. Nah, kecuali satu gitu, ini Pak. kan, satu itu sudah disangkal Asnawi, ya. Asnawi. Soal Yang Asnawi, Asnawi. kedua soal pertemuan di luar pelatih itu memang Yang dua, ada mereka dua biasa. lah. Memang ada Ya, ya, memang jadi ada. dua. Ya, ya. Ya memang ada 1-2 pemain lah, saya nggak sebut nama. Iya. Memang itu ada sedikit friksi lah. Tapi ya again itu kan normal aja Ya, biasa. ya, 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 ya. Dan saya rasa di ruang ganti itu
apalagi kalau dikatakan diktator, nggak ada pelatih itu nggak diktator. Masa dia nanya strateginya, gimana mau 4-3-3 atau kayak nggak mungkin. bener, nggak mungkin. Ya boleh dia nerima masukan, tapi yang memutuskan pasti Diskusi dia. boleh ya. Absolut. Sekalipun Iya kan, diskusi boleh loh. Makanya. di Eropa Barat sangat. ketika PSSI mempertanyakan kapten itu pun udah salah menurut saya. Karena itu wewenang setahu saya Bang ya, tolong dikoreksi. Ikut dia, Setahu dia. saya itu wewenang dia, mau dia bikin kaptennya siapapun urusan dia, yang penting Nah, ini ya sudah jelas dua hal yang paling mutakhir. Tapi kemudian kita menanyakan apa menurut Anda yang akan dilakukan oleh federasi, supporter dan kita semua nih. Yang Prof, fundamental, satu lagi ya. tambah. Ya. Kira-kira dengan pelatih baru ini, terus kira-kira sikap supporter gimana? Nah, ini saya mau masuk. oke. Ya. Mereka saya yakin wait and see. Karena suka nggak suka. Katakanlah John Hartman nih. Ya, Kenapa kita dia? let's say. Udah tadi di ini kayaknya Kayaknya udah. agak santer ya, Iya, kayaknya. santer, ya. Saya rasa suka atau nggak suka orang akan selalu membandingkan dengan yang sebelumnya. Iya pasti. Normal itu di mana-mana. Iya, iya, Dulu iya. pun waktu dari Luis Mia yang Iya, kita iya, rasa iya. udah memberikan harapan, mainnya bagus. Iya. Begitu ST orang bertanya-tanya, Iya. emang kalau ngelain Jerman dia bisa handle Indonesia kan Kalau belum tentu iya, iya. awalnya. Yang saya mau sampaikan itu adalah gini, ada 4 bulan kosong. Sebelum FIFA Matchday. series, FIFA Saya- series. sorry, Tiga Karena- bulan. Hah? 3 bulan. 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Oh iya, Januari Februari Maret ya. Kita anggap bulan ini sudah selesai, Iya. Januari Februari Maret. Karena habis itu seluruh perhatian dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli adalah Piala Dunia. Tapi ada AFF juga bulan Juli. Iya bulan Juli ya. itu. Sesudah Piala Dunia kan? Iya. Iya, sesudah Piala Dunia. Tapi maksud saya apa nih yang mau dilakukan? Selama ini sih saya rasa sih masyarakat termasuk abang-abang di sini, bapak-bapak di sini sebenarnya udah bersuara sih setahu Iya, saya iya, ya. iya, iya, iya. Cuman yang bisa kita lakukan ya sejauh ini ya hanya seperti itu kan. Iya, iya. Ya otoritas ada di mereka. Saya agak balik ke Bank Indonesia ketika menyebut teman-teman supporter ya. Kita belum mengundang asosiasi supporter nih. Mereka sudah punya suara juga kan sekarang ya. Ya, Di- semenjak Kanjuruhan kayaknya iya, lumayan. artinya supporter itu memberi warna sebagai pemain ke-12 memberi warna. Enggak Penting. kalau dalam konteks kenyataan di lapangan, ya setiap kali pertandingan supporter kita menurut saya terbaik di dunia kecuali pelemparan botol minuman. Kesal betul dengan wasit. Maning namanya, Bel. Iya. Saya memang- Wasit Maning. Iya namanya Maning. Jadi Iya. gampang ingatnya gagal Maning. Karena gagal karena Maning, kurang lebih gitu ya. Tapi sayangnya di Puskas World kita nggak dapat supporter. Rizky Ridho. Enggak, supporter. Oh, supporter baik, Supporter. nggak apa-apa. Tapi gini kalau mau saya tambahkan ya, Iya, ini supporter ya sekarang masuk. supporter sih saya rasa sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik ya. Beli tiket itu kan juga bagian Oh, dari keren. kontribusi. Iya, Keren. iya. Terima kasih, Dan terima kasih. luar biasa, Bang Effendi juga sama kan kemana-mana dengan Iya, duit iya, sendiri iya, itu kan iya. juga kontribusi, sumbang saran pikir. Tapi yang saya lihat sekeras apapun supporter berteriak itu tidak ada hierarkinya. Iya. Nah, apa yang tadi diceritakan oleh senior kita bahwa dari dulu suka atau tidak suka restu dari orang penting di Republik ini sangat penting. Iya. Nah, maka itu mungkin saatnya mungkin Saya ingin mengatakan itu bukan sesuatu yang baik dalam konteks teori, tetapi di tengah bangsa kita ya yang masih ya kan butuh kehadiran gitu ya. Artinya seluruh orang bisa saja membantu di daerah bencana, tapi kedatangan presiden itu Iya, simbol, memberi warna, simbol, kan? wow, Ya. Bapak Presiden ada bersama kita. Sama, kita ingin mengatakan kalau Bapak Presiden ada bersama kita di sepak bola tidak langsung dalam konteks intervensi, Iya, tapi enggak. membuat ya prinsip-prinsip yang kuat Iya, tadi, iya. yang bisa dijalankan oleh siapapun, inklusif, nggak boleh ada kepentingan politik, nggak boleh ada uang, Iya. misalnya. Itu salah satu yang kita harapkan. Jadi betul mungkin ya. kalau bahasa saya sih ya kita minta tolong untuk Pak Presiden untuk terlibat bukan secara langsung ya untuk memberikan perhatiannya lebih dari sebelumnya. Sebelumnya udah Iya. kita tahu juga beliau ada di Garuda Yaksa ya kalau Iya, nggak iya, salah iya, ya. saya berkali-kali itu ada Dan calon promosi itu. ada kompetisinya, saya hadir selalu di pembukaannya, selalu ada teriakan bahwa kita harus ke Piala Dunia, nggak mungkin negara sebesar ini tidak ke Piala Dunia, lalu dibawa yang menang itu dibawa ke Aspire dan lain-lain ya. Yang mau saya katakan adalah tadi harapan itu ada, teman-teman supporter sudah memainkan peran, terima kasih loh. Mereka mulai bersuara juga ya dengan indah ya. Di lapangan-lapangan juga suaranya harus didengerin kan? Iya. Yang mulai ada spanduk, ada apa. Tapi itu Prof, Iya. bagaimanapun juga yang ada hierarki adalah ya yang orang paling tinggi di Republik Iya, iya, ini karena ucapan dia kan adalah semi titah ya. Apapun juga peran presiden itu penting untuk memberi support. Apalagi presidennya punya basis olahraga. Kalau presidennya nggak punya basis olahraga, mungkin kita membentur tembok. Kan beliau membina silat. Iya, iya.
berapa belas tahun mereka beliau membina silat. Silat, ya. Sesuatu yang nggak pernah dilakukan gitu loh. Coba dicek teleponnya dari Pak Presiden. Siapa Makanya tahu langsung dijawab. makanya Permenpora nomor 14 itu gugur. Iya. Karena beliau udah berapa belas tahun mimpin silat. Iya, betul. Dan hasilnya bisa kita lihat seperti apa gitu. Saya ingin mengatakan kita Jadi tidak. artinya Prof, Ya. kita minta itu sekarang perhatian lebih. Jadi Presiden nggak hanya sekedar bagi-bagi Rolex, Prof. Nah. Ya, lebih dari Nah, Rolex. itu perhatian. Perhatian kan, Ini kita Rolex. bilang sama Jadi dia. lebih lagi. Ini sederhana tapi jauh lebih menjamin Iya. ini ya karena perjalanan waktunya. Dan yang penting itu tadi konsepnya harus jelas. Kalau kita ngomong presiden nggak ada konsepnya nggak ada gunanya. Saya juga. mau itu nanti ya dengan teman-teman di ada hukum olahraga di Fakultas Hukum UI sudah dijanjikan kita kemarin ya oleh Pak Fahmi kita akan on air kita bawa ini nanti yang lain ya dengan menonton ini kan yang lain bisa ikutan di situ ya. Lalu kita bawa konsep yaitu Bapak Presiden kami ingin Bapak bersama-sama dengan kita membersamai aja Iya. ya sebut ya karena itu kita tidak ingin mengadu siapapun dengan Bapak Presiden. Tapi- Anda tetap bisa kan? Kan tetap Bisa. dong. Kalau Tapi nanti enggak kita- itu kan, Prof. ya. Nanti nggak di disposisi Presiden Kemenpora kan? Itu nggak apa-apa. Iya Nggak dong. apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oh, di disposisi. Jadi disposisi itu isinya adalah perhatian-perhatian kita tadi. Perhatian kita. Iya ya, Anda untung Anda ingatin. Enggak kan? Enggak. Presiden itu punya pembantu, Saya benar ingin nggak, Pak? mengatakan Enggak, Pak. kepada Anda, Iya. Menpora ini lagi sukses Iya, di iya. SEA Games. Jadi kalaupun di disposisi Menpora, karena ini kita tidak ingin mengeluarkan orang. Kalau saya Iya, logika, iya. saya Setuju, tidak saya ingin mengeluarkan setuju. orang. Saya Nggak ingin gini, mengatakan Prof. inklusif, Iya. tapi bukan kendaraan politik, Iya. bukan karena moneyball, Iya. tapi lebih pada ajak semua orang yang bisa masuk, sebagaimana kearifan lokal kita dan FIFA pasti tidak menolak. Lalu Karena di situ begini ada- Prof, ya. esko-esko yang sekarang juga tidak semua buruk, ada juga yang baik. Dari 15 itu ada juga yang baik. Aman kita, Ma- ini aman lebih- kita. lebih banyak yang buruk Makanya- apa yang Yes, baik? yes. Udah dong. Bro, Banyak mana katanya? Itu ditentukan bukan oleh hukum olahraga. Siapa yang bagus, siapa yang enggak. makanya kita berdiskusi di sini bukan karena kita benci, bukan. Karena ingin memperbaiki apa yang ada. Paling Gitu. tidak kan kita berbeda pendapat, orang boleh dong kita berbeda iya, pendapat. iya. Bukan kita cuap-cuap di jalan. Makanya kita bertemu di sini. Seperti itu kira-kira Prof. Iya, Jadi iya, saya iya. kira saya sepakat dengan Bung Yes. Iya. Masih juga ada esko yang bisa dipertahankan. Iya. Bahkan kalau ketua umum masih bisa dipertahankan, nggak apa-apa. Why not, ya. Asal kemudian tidak cenderung kita membiarkan. Kadang-kadang orang ini suka dibiarkan loh. Iya. Pak, mantap Pak. Bapak aja yang tampil Pak. Iya. Biar saya bumpernya Pak. Itu bahaya juga loh. Karena begini Prof, Itu bisa terjadi kan? Bisa Menurut terjadi. saya- Bapak mantap, Bapak jaga aja di situ supaya Bapak makin tinggi nih. Lalu saya aja Pak jadi bumpernya. Masalah juga itu. Itu mungkin Masalah. pola komunikasi mungkin juga ya dari Iya. PSSI itu perlu dibenahi. Akibatnya kan jadi seperti ini. Coba kalau kita dulu kasih masukan, jangan-jangan kita juga salah. Bapak bicara yang ini, orang lain bicara yang ini, orang lain yang bicara yang ini kan jelas kan pembagian tugasnya. Sehingga kalau ada apa-apa, bukan Bapak sendiri yang akhirnya merasa seperti disalahkan, ya kan dengan bumpernya gitu. karena kita lupa bola ini kan ada dua sisi yang berlawanan. Iya, iya. Prestasi teknisnya sepak bola dan juga non teknisnya, misalnya industri dan bisnis. Kan di zaman Erik ini kelihatan industri dan bisnis cukup bagus Iya, iya, menurut iya. saya. Setuju. Hanya agak jeblok, Saya- di tenis bolanya. Iya. Nah ini yang mungkin perlu diperbaiki. Industri dan bisnisnya oke, euforia, antusias Iya, penonton. betul. Oke, ada terobosan. Bagi saya diaspora terobosan loh. Iya. Walaupun saya nggak suka kalau terlalu banyak, tapi diasporanya Bahkan yang terobosan. tadi Prof udah sebut itu, keuntungan dari tiketing, Nah, itu nanti kita mau bahas itu dahsyat khusus. betul, karena Iya, mereka betul. udah punya sebuah perusahaan Iya. yang memang mengelola khusus GSI. Oke. tiketing, ya GSI, Garuda Sepak Bola Indonesia itu. Konsep. Ya. Saya sepakat dengan Bung Yes tuh. Ya, Kalau itu di bagus. off field-nya, di aspek bisnis, Ya, manajerial dan itu industrinya. luar biasa bagus. Bagus. Pengelolaan. Itu harus diapresiasi. Kalau itu saya ngalamin. Saya komisi disiplin, Correct. saya ngalamin. Ya, Sah. yaitu Ya itu. dibayar terus dengan tertib gitu ya. Luar biasa. Sementara Jadi kita fair ya. Jadi- sementara di kepengurusan yang lain bisa tidak dibayar atau bisa telat. Alhamdulillah. Yang ini Jadi keluar dari sini ngopi dulu. keluar dari sini dipanggil. Tadi ngomong apa saja. Ada sebelum tayangan. Enggak. Jadi sekali lagi Pak Erick Thohir dan seluruh exco, ya Mas Arya juga Anda sebutin dong. Nanti Iya. Anda sudah sebutin. Kemudian juga ada yang kita harapkan siapapun lah di situ ya. Iya. Mas Oni atau siapapun. Ayo sama-sama kita buat ini jadi sesuatu yang lebih baik kan. Iya, Karena saya ingin mengatakan begini, kita menjemput waktu.
Ya kan akan tiba waktunya, apakah itu kongres biasa Ya, atau maupun kongres luar luar biasa, terserah saja, asal untuk tujuannya yang baik, yang Ya. betul hasilnya luar biasa, jangan Iya. hasilnya biasa atau di bawah biasa lagi, ya kan? Jangan lupa perjuangan Suratin melahirkan PSSI sebelum Indonesia merdeka. Durasi tinggal sedikit, ya kita hampir menjelang kan ya, hampir menjelang Garis Piala finish. Dunia, kita tahu garis finish. Enggak, saya mau tanya sekarang. Ini exco, ini federasi ini pertanyaan penting loh, selalu menarik nih. Kita di ujung-ujung malah makin menarik. Iya. Mereka kompak apa enggak ya sekarang ini ya? Enggak loh, maksud saya kok ini bisa ada suara yang berbeda. Iya. Sebenarnya kalau Terakhir tuduhan menarik lagi loh. Ini yang tanggung jawab SEA Games ini Zainuddin Iya. Amali nih misalnya. Dari Sebenarnya- Bung Towel misalnya ya. Iya. Saya kok bingung, ini bisa Amali aja yang tanggung jawab. Iya. Kalau soal dinamika organisasi kan normal ya. Oh, biasa. normal, oke, normal. Ya, sebenarnya normal, ya. kita bisa dalam Well, ruangan Frit boleh loh ya, ini kan tenang. kita bisa berdebat bahkan sangat keras dalam internal, tapi ketika itu keluar kan harus satu suara. Iya. Bahkan harus kita dukung sepenuhnya. Iya. Nah, tapi ketika di luar itu mereka sudah selalu berbeda dan bahkan cenderung menyerang, ya kita bisa simpulkan, Prof, bahwa memang sudah bukan ada perbedaan ya, tapi perbedaan itu sudah semakin tajam. Dan ini udah terbuka kan, bahwa soal target aja udah berbeda. Nah, kalau saya gini, Bung Hakwa ya, di samping Anda betul-betul kuat menimbulkan harapan bagi kita, saya mau lihat gini. Kalau Anda berdebat, perak, emas gitu. Ini kan sudah tidak satu suara, tapi Iya. saya mau lihat akibatnya. Perunggu pun Anda nggak dapat gitu. Iya, baru semifinal pun enggak. Iya, enggak, maksud saya begitu loh. Anda berdebat, saya ini loh ini saya ingin apa akibatnya bagi rakyat. Psikologisnya. Iya, Ya, yang satu bilang psikologinya. perak. Wah, kok perak, Pak? Dijawab emas. Dan habis itu nggak ada Perunggu pun nggak dapat. dan habis Mohon itu maaf loh ini. nggak ada revisinya kan? Iya. Kecuali mereka perbaikin, oh enggak, maksudku kemarin gini. Itu Betul. berarti kan komunikasinya udah nggak bagus. Nah, ujungnya cuma ini, Indra Safri dilepaskan dari semua jabatan. Nggak apa-apa, itu resiko biasa aja. Ya kan? Pelatih Arab Saudi Harvard keluar, ya kan? Itu sebabnya Prof kita penting ketemu dengan Presiden untuk dapat Iya, itu segmen. benar. Kalau ini saya oke, karena pendekatannya ini sesuai dengan namanya. Sekarang saya ketemu. Iya. Pendekatannya adalah pendekatan negara. Iya. Mahfudin negara. Ya kan, benar. Ayo dong, dalam konteks satu negara. Nemu aja ya, nemu aja. Ada harapan, ya kan? Ada hukumnya kita serahkan kepada. Tapi menjaga kondisinya masih Ya, harus dong. Sangat disiplin. Harus dong. Kita ini walaupun ceritanya lucu. Ada wasit dipanggil dari Nanti Manado. aja. Saya tambahin sedikit, bukan cerita Anda, saya dengar cerita dengan wasit dari Manado dipanggil ke Jakarta, mau ditugasin ke PON, sampai di sana suruh main-main aja ya. Enggak mimpin pertandingan. Mengarah ke situ, Prof. Iya, Ke sana. iya. Nah, terakhir kita punya, saya tetap itu ya, di mereka ini sedang tidak kompak. Apa yang bisa kita usulkan supaya Mereka mereka ini siapa, kompak? Prof? Exco. Ya, supaya jangan exco, federasi lah. Federasi, Ya sudah kan? kompak. Ya, gimana nih ya? Oke, apakah artinya Pak Sumarji tidak akan pernah lagi jadi manajer timnas? Atau gimana nih? Bagaimana cara mendefinisikan pernyataan-pernyataan pers? Apakah pelatih akan diumumkan 1 minggu dari yang waktu itu? Atau minggu-minggu depan lah misalnya? Atau gimana nih? Soal pelatih ya. Iya. Kalau soal pelatih kan nunggu Natal nanti. Siapa yang mau datang lagi? siapa yang mau datang Natal ya enggak Oh, lah. jangan-jangan betul-betul datang dari hari Natal loh ini? Enggak, soalnya dari sumber waktu itu ngomong ke saya, orang dalam Exco nggak seperti itu. Tapi kan itu kan jadi meme kan, jadi Oh, iya, joknya iya, kita. iya, oke. Nah, kalau soal pemilihan pelatih, kali lagi seperti ketika pemilihan antara Luis Mia dan Sintayong. Dan itu menurut saya yang benar. Tapi bedanya sekarang mungkin ada direktur teknik, Alexander Zwiers. Jadi speknya itu dikasih tahu, kita mau yang gini. Zwiers kemudian Bapak tahu speknya sekarang? yang kemarin kan udah dirilis ya, kalau nggak salah nggak harus mau tinggal di Indonesia, terus apa segala macam ada lah. Nah nanti kemudian Zwiers ini kan merekomendasikan beberapa nama. Nah beberapa nama ini kemudian itulah kemarin kenapa kalau nggak salah Pak Sumarji dan salah seorang Exco apa ke Belanda kan, mereka dekati satu-satu. Tentu kan ada constraint yang harus diinin kan, seperti budget. Kayak tadi Bang Edi Syah bilang banyak maunya. Biasanya bawa rombongan. Itu mungkin nggak cocok. Akhirnya terakhir kan kayaknya udah mengkerucut ke 1-2 nama. Mereka mengatakan seperti ketika memilih Sintayong instead Luis Mia. Nanti mereka akan panel kolektif, ya terserah mereka. Dan waktu itu di Manila rapat. Dapat kan? Ya karena Mayoritas Exco-nya ada di sana. pemilihannya mereka cenderung ke STY karena prestasi di Piala Dunia. Nah nanti kita lihat ini apakah langsung aklamasi atau memang nanti ada 2 calon yang akhirnya mereka pilih secara kolektif melalui rapat Exco yang kita nggak tahu kapan akan dilakukan. Kalau menurut saya perkiraannya Januari sih.
setelah Natal lah. Mungkin Karena FIFA Series itu tadi udah mepet lah ya Iya, kalau konteksnya ya. dan saya rasa mereka juga memang agak menunda mungkin ya. Ini mungkin uangnya juga lagi seret mungkin. Karena kalau dipilih dari mulai Oktober atau apakah betul kata Andre Rosiade bahwa mulai tahun depan tidak terima uang dari APBN lagi setahu saya 200 itu. miliar? Kan nomenklaturnya aneh. Iya. Dari orang yang sama, dari Menpora orang yang sama ngasih ke orang yang sama. Itu udah dari jauh-jauh hari. Kuasa pengguna anggaran gitu ya? Iya. Atau Pengguna anggaran ke kuasa pengguna dari kuasa pengguna anggaran ke pengguna anggaran. Kayak bikin kwitansi tapi dua orang yang sama kan Iya, aneh itu iya, sebenarnya. Dan yang kedua juga banyak yang sebenarnya Dengan gini, itu PSSI akan rugi 200 miliar. Artinya tidak loss akan opportunity bahasanya ya. Oh, iya, iya. Kan dia tidak kehilangan tapi, tapi tetap harusnya aja uang ya. iya Maksudnya, besar. Enggak, 265 miliar. Opportunity tapi uang kan? Uang, iya uang, cash. Itu bukan opportunity, uang. Pitiah. Ini waktu Oke. Nah, seperti itu. Kalau boleh Iwel izin saya izin pada Pak Iwel, penutupnya saya ingin mengatakan semua ini didasarkan pada niat baik ya. Setuju. Panjang sekali bertemu di sini. Komplit asosiasinya kecuali asosiasi wasit yang tidak ada. Tentu saja nanti semua yang lain boleh hadir juga ya. Malah kemarin dari pimpinan TV ini Pak Fahmi mengatakan kita akan on campus. Tempat sudah disediakan, kemudian ya kita bicara dengan Pak Dekan, tepat sekali karena ada mata kuliah hukum olahraga yang perlu kita populerkan di situ, dan ini ada aspek-aspek hukumnya di samping leg spesialis olahraganya, dan kita semua datang dengan niat yang baik luar biasa. Ada orang yang selalu menekankan kehadiran negara, Mahfudin negara ya, kemudian Harpa di dalamnya selalu ada harapan. Saya bilang Joy itu pun ya, Sanjoyo yang nggak ada, tapi kita punya kegembiraan di situ. Kemudian juga yes, dengan segala pengalaman masa lalu yang agak traumatik. Mari Bang Yes, ini ada kita tampilkan paper nanti ya. Jangan kosong kalau ya 3 atau 4 poin ya. Ringkas saja. Kita sangat ringkas. Kita bilang membersamai supaya apa tadi ya. Saya nggak tahu bagaimana menyebut nama Pak Imran ini secara khusus karena anggotanya saja dia belum yakin siapa gitu. Kita doa bersama karena bersama-sama dengan APPI nanti supaya ini semua sah. Jadi ini sah. Kami tidak ingin menyakiti hati Pak Erick Thohir yang sudah sukses di SEA Games, tidak. Exco juga semua, Mas Oni yang ragu-ragu atau siapapun, ayolah. Karena mau kongres biasa maupun kongres luar biasa kapanpun itu datang, kita menjemput waktu, tapi hasilnya harus luar biasa untuk sepak bola Indonesia yang kita cintai karena kita jiwa raga kita nih ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak sudah. Sampai ketemu di kampus UI nanti ya. On campus semua ayo kita datang rame-rame ya. Jangan-jangan akan jadi pertemuan sepak bola terbesar dalam sejarah Indonesia. Amin. Terima kasih Bapak-bapak sudah mampir ke Ordal. Pemirsa saksikan terus podcast Ordal setiap hari Selasa pukul 9 malam di Garuda TV.